Selanjutnya itu mekanisme pegal-pegal. Mungkin saya akan langsung aja. Secara umum, kontraksi dan relaksasi otot tergantung dengan aktivitas CA-PAM dan juga aktivitas dari ATP. Pada saat terjadi pelepasan CA dan ATP, kontraksi otot akan berjalan sesuai fungsi dan tujuannya. Sedangkan pada saat kalsium kembali masuk dalam sarkoplasmik retikulum dan ATP mulai berkurang, maka fase relaksasi akan berjalan. Yang mempengaruhi fungsi ATP dalam kontraksi otot ini adalah oksigen dan glukosa dalam siklus glikolisis. Pada saat proses kontraksi yang berkepanjangan akan menyebabkan energi ATP akan semakin berkurang, sehingga terjadi perubahan dari metabolisme aerobik menjadi metabolisme anaerobik. Hal inilah yang menyebabkan pembentukan asam laktat dari perubahan pirufat. Pembentukan asam laktat yang berlebihan inilah yang menyebabkan keluhan kelelahan, rasa tidak nyaman, ataupun pegal pada otot. Mungkin untuk mekanisme pegal cukup sekian. Mungkin ada tambahan lagi dari teman saya yang lain. Kepada Saudara Immanuel dipersilakan. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya ingin menambahkan terkait mekanisme lelah. Jadi pada dasarnya kelelahan ini timbul karena terakumulasinya produk sisa dalam otot atau peredaran darah yang disebabkan tidak seimbangnya antara kerja dan proses pemulihan. Secara lebih jelas, terdapat tiga akibat dari kelelahan fisik, yaitu yang pertama, oksidasi glukosa dalam otot menimbulkan karbon dioksida, serolaktik, fosfatit, dan sebagainya, di mana zat-zat tersebut terikat dalam darah yang kemudian dikeluarkan waktu bernapas. Kelelahan terjadi apabila pembentukan zat-zat tersebut tidak seimbang dengan proses pengeluarannya sehingga timbul penimbunan dalam jaringan otot yang mengganggu kegiatan otot selanjutnya. Yang kedua, karbohidrat yang didapat dari makanan diubah menjadi glukosa dan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Setiap 1 cm kubik dalam darah membawa 1 mm glukosa, berarti setiap sirkulasi darah hanya membawa 0,1% dari jumlah glikogen dalam hati yang akan menipis, dan kelelahan akan timbul apabila konsentrasi glikogen dalam hati tinggal 0,7%. Yang ketiga, dalam keadaan normal, jumlah udara yang masuk melalui pernafasan kira-kira 4 liter per menit. Sedangkan dalam keadaan kerja keras dibutuhkan udara hingga kira-kira 15 liter per menit. Ini berarti pada suatu tingkat kerja tertentu akan dijumpai suatu keadaan di mana jumlah oksigen yang masuk melalui pernafasan lebih kecil dari tingkat kebutuhan. Jika hal ini terjadi, maka kelelahan akan timbul karena reaksi oksidasi dalam tubuh untuk mengurangi asam laktat menjadi H2O dan CO2. Kelelahan psikologis timbul dalam perasaan orang yang bersangkutan dan terlihat dengan tingkah lakunya atau pendapat-pendapatnya yang tidak konsekuen lagi serta jiwanya yang labil dengan adanya perubahan walaupun sendiri dalam kondisi lingkungan atau kondisi tubuhnya agar dikeluarkan dari tubuh menjadi tidak seimbang dengan kebutuhan asam laktat itu tersendiri. Apabila sistem penggerak lebih kuat dari sistem penghambat, maka keadaan orang tersebut ada dalam keadaan segar untuk bekerja. Sebaliknya, apabila sistem penghambat lebih kuat daripada sistem penggerak, maka orang tersebut akan mengalami kelelahan. Kerja yang monoton bisa menimbulkan kelelahan walaupun mungkin beban kerjanya tidak seberapa. Hal ini disebabkan karena sistem penghambat lebih kuat dibandingkan sistem penggerak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait mekanisme lelah, bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menjelaskan LI obesitas pada Saudari Salmania, dipersilahkan. Sebelum ke sana ya, saya masih belum melihat ya mekanisme biokimia dari contohnya tadi yang menyebabkan pegal dari asam laktat. Itu biokimianya saya masih belum lihat. Ya, sembari Anda mencari, sembari ada yang memaparkan LI berikutnya. Ya, ini kita kedengaran Anda nih berat ke fisiologi deh, bukan berat ke biokimia. Ya, saya ingin dengar pembahasan lebih detail tentang biokimia, mekanisme biokimia. Ya, tolong dibedakan deh.
Ya, mekanisme biokimia berarti melibatkan senyawa-senyawa kimia yang menghasilkan produk yang diperantarai atau distimulasi oleh hormon atau enzim-enzim tertentu, ya, sehingga terjadi reaksi-reaksi biokimia. Tadi kan sudah yang menjelaskan tentang gluconeogenesis, sudah ada, glikolisis ada. Sayangnya belum mendengar tentang glikogenolisis, belum. Tadi jalur pentosa sudah, ya. Ini tentang asam laktat nih saya belum lihat sampai menyebabkan pegal secara biokimia ya, bukan secara fisiologi. Oke, silakan sembari mencari, sembari melanjutkan pembahasan LI. Silakan. Baiklah, pada saudari Salmania dipersilahkan. Baik, saya izin share screen. Saya akan memaparkan mengenai obesitas. Yang pertama itu definisi obesitas. Kegemukan dan obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas dikenal sebagai penyakit kronis atau tidak menular. Obesitas ditandai dengan ketidakseimbangan yang kronis antara asupan energi dan pengeluaran energi. Penurunan pengeluaran energi sering dikaitkan dengan tingkat metabolisme basal yang rendah dan low energy cost dari aktivitas fisik dan kapasitas yang rendah untuk oksidasi lemak. Obesitas sering dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler. Ya, lalu selanjutnya ada faktor penyebab obesitas. Yang pertama yaitu usia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh seseorang untuk memetabolisme makanan menjadi melambat dan hanya membutuhkan kalori yang sedikit untuk menjaga berat badan. Yang kedua yaitu gender. Wanita cenderung memiliki berat badan berlebih dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, faktor psikologi. Keadaan psikologis seseorang dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan obesitas. Lalu yang keempat ada faktor genetik dan keturunan. Seorang anak dari 2 orang tua obesitas memiliki sekitar 80% kemungkinan obesitas, sedangkan risiko obesitas untuk anak dari 2 orang tua dengan berat badan normal hanya 15%. Lalu yang kelima yaitu penyebab endokrinologis. Beberapa kasus yang jarang terjadi secara genetik cenderung mengalami obesitas karena ketidakseimbangan hormon atau masalah kelenjar. Yang keenam yaitu faktor makanan. Peningkatan obesitas biasanya dikaitkan dengan jenis makanan, mengandung gula dan lemak yang dikonsumsi. Lalu manusia telah beralih dari diet tinggi protein ke diet tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Yang ketujuh yaitu tidur. Secara umum, anak-anak dan orang dewasa yang tidurnya terlalu sedikit cenderung memiliki berat badan yang lebih banyak daripada mereka yang cukup tidur. Selanjutnya yaitu ada risiko kesehatan yang timbul dari overweight dan obesitas, yaitu ada hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, dan gangguan neurologis. Lalu selanjutnya ada manajemen obesitas. Para ahli merekomendasikan penurunan berat badan 1-3 pon atau 0,45 sampai 1,36 kg per minggu atau sekitar 1% dari berat badan seseorang. Berat badan dikurangi dan melakukan beberapa hal, yaitu membatasi asupan energi dari total lemak dan gula, meningkatkan konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, serta kacang-kacangan, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur, 60 menit sehari untuk anak-anak dan 150 menit dalam seminggu untuk orang dewasa. Kalau misalkan upaya tersebut tidak konsisten, maka obat-obatan dan suplemen lain itu dapat diberikan. Tapi tetap aja obat-obatan yang diberikan itu punya efek samping. Obat-obatan yang bisa diberikan itu berupa antiobesitas, yaitu sibutramine, orlistat, trimonaban, dan lorcaserin. Lalu untuk mengatasi obesitas juga bisa dilakukan operasi. Operasi yang dilakukan yaitu gastric bypass surgery dan laparoscopic adjustable gastric band atau LAP-band. Selain obat-obatan dan operasi juga ada bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk perawatan obesitas, contohnya polifenol dan saponin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan ke LI berikutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki LI hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Pada Saudari Rifda Ofira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen.